Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Waspadalah, ditinggal pergi liburan ke luar kota. Sebuah rumah warga di Purwakarta dibobol maling. Ditemukan mengandung bakteri coli dan salmonella. Lebih dari 200 siswa keracunan makanan bergizi gratis di Kota Bogor. Petugas BPBD nyaris terseret ke jurang saat menyingkirkan pohon mahoni yang tumbang di Cadas Pangeran Sumedang. Pemerintah Kota Bogor mengumumkan penyebab keracunan ratusan siswa usai menyantap makanan bergizi gratis yang terjadi Selasa pekan lalu. Keracunan terjadi karena makanan yang diberikan kepada siswa tercemar bakteri E. coli dan salmonella. Hasil pemeriksaan sampel makanan bergizi gratis di Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Bogor menunjukkan 2 kandungan bakteri, yaitu bakteri E. coli dan salmonella, pada menu makanan bergizi gratis berupa sayur tumis toge dan telur ceplok saus barbeque yang dikonsumsi para siswa yang mengalami gejala keracunan pekan lalu. Akibatnya 223 orang siswa dan guru mengalami gejala keracunan berupa mual, muntah, diare, dan pusing. Serta 18 orang siswa harus dirawat di sejumlah rumah sakit di Kota Bogor. Hasil yang dilakukan oleh Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Bogor atau Labkesda Kota Bogor ternyata menunjukkan ada 2 jenis makanan yang terkontaminasi bakteri coli dan satu lagi salmonella. Jadi salah satunya adalah telur yang diolah berupa mata sapi yang kemudian diberikan saus barbeque, dan satu lagi tumis toge dan tahu. Jadi 2 jenis makanan ini yang diduga menjadi penyebab terjadinya keracunan yang mengakibatkan ratusan orang terdampak. Dengan kejadian ini, Pemkot Bogor pun meminta pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Bosowa Bina Insani memperbaiki standar kebersihan dalam penyiapan dan pengantaran menu makanan bergizi gratis yang dipasok ke sekolah-sekolah. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Akibat sudah lapuk termakan usia, pohon mahoni berukuran besar tumbang hingga menutup jalan raya Bandung-Cirebon di kawasan Cadas Pangeran Sumedang. Petugas yang berusaha menyingkirkan batang pohon nyaris celaka saat pohon merosot masuk ke jurang di pinggir jalan. Petugas gabungan BPBD, TNI, dan Polri yang sedang berupaya menyingkirkan batang pohon mahoni berukuran besar yang tumbang menutup badan jalan raya Bandung-Cirebon di kawasan Cadas Pangeran Sumedang Senin siang tiba-tiba panik saat batang pohon besar itu merosot masuk ke jurang sedalam 50 meter dan nyaris menyeret personel BPBD yang sedang memotong dahan pohon tersebut. Jadi memang karena semangat ya, petugas kita semangat, petugas gabungan yang bekerja semangat, pohon yang tumbang itu adanya di pinggir tebing sehingga ketika ditebang pohonnya masuk ke tebing hampir menyeret petugas, tapi alhamdulillah selamat. Selain menutup badan jalan, pohon tumbang juga menimpa kabel listrik. Warga menyatakan sebelum tumbang, pohon sudah dalam kondisi miring ke arah jalan. Kondisi pohon semakin parah saat dahan tersenggol kendaraan besar yang melintas ke arah Bandung hingga akhirnya tumbang secara perlahan. Doyong ke jalan, terus begitu kesambet sama mobil truk, mobil puso, truk berbunyi. Nah, pas suatu saat mobil udah pada pergi, jalan kosong. Pohon langsung tumbang, tapi pelan-pelan, untungnya nggak langsung brut gitu. Jadi pelan-pelan, truk, kalau misalkan kenceng langsung ngebuka, semuanya juga pasti bakal ini ya. Untungnya si pohon teh tumbangnya pelan-pelan gitu. Di akhirnya alhamdulillah nggak ada korban jiwa. Saat kejadian tidak ada pengendara yang melintas.
Dampak dari kejadian ini diberlakukan buka tutup arus lalu lintas melalui bahu jalan untuk sepeda motor, sedang untuk mobil terpaksa menunggu pembersihan jalan selama hampir 1 jam selesai. Warga berharap Pemkab Sumedang melakukan pemangkasan pohon rawan tumbang di kawasan Cadas Pangeran agar tak membahayakan warga. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Petani padi di Pangandaran mengeluhkan adanya serangan hama tikus saat masa tanam padi dimulai. Pemprov Jawa Barat melalui BPTPH bekerja sama dengan para petani melakukan pengumpanan di lubang-lubang tikus guna mengurangi populasi hama tikus. Puluhan petani yang tergabung dalam kelompok Taruna Tani Mekar Bayu Desa Ciganjeng, Kecamatan Padaherang, Pangandaran, bekerja sama dengan petugas POPT dari Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura BPTPH Jawa Barat menyusuri pematang sawah dan saluran irigasi untuk menaruh umpan racun tikus terutama di dekat lubang-lubang sarang tikus. Upaya ini dilakukan setelah lahan persemaian padi milik para petani diserang tikus. Penggunaan racun hanya salah satu upaya membasmi tikus. Masih ada berbagai cara lain membasmi tikus termasuk menggunakan burung hantu sebagai predator alami tikus. Banyak sebenarnya pengendalian tikus itu, mulai dari geropiokan, pengomposan, pengumpanan, dan musuh alami, yaitu yang sekarang lagi rame, yaitu rubuha, rumah burung hantu. Cuman karena di kelompok ini untuk geropiokan tidak bisa dan untuk pengomposan alat-alatnya tidak ada, dan kebetulan emang ada bantuannya berupa pengumpanan, jadi dilakukanlah sekarang hari ini pengendalian tikusnya dengan cara pengumpanan. Racun tikus yang digunakan untuk pengumpanan adalah bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui BPTPH. Kegiatan ini bertepatan dengan waktu pengolahan tanah dan persemaian. Para petani berharap dengan gerakan ini, tanaman padi mereka bisa terselamatkan dari serangan hama tikus. Eko Setiabudi melaporkan dari Pangandaran.